Perkenalkan, nama saya I Gusti Ngurah Bagus Hari Kepakisan dengan NIM 051001600122. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai permasalahan pada instalasi pemancangan pondasi pancang. Pertama-tama sebelumnya saya akan masuk pada pendahuluan, yaitu seiring dengan semakin meningkatnya perkembangan pembangunan infrastruktur perkotaan seperti jembatan dan juga pembangunan gedung-gedung tinggi, khususnya di kota-kota besar di Indonesia, maka perkembangan teknologi pondasi juga semakin meningkat karena bangunan-bangunan tinggi dan jembatan besar sangat membutuhkan jenis dan sistem pondasi yang kuat untuk menopang struktur atasnya. Jenis pondasi yang sudah umum digunakan di Indonesia adalah menggunakan pondasi tiang pancang yang memang sudah teruji memiliki daya dukung tinggi. Tetapi dalam pelaksanaannya, pemasangan pondasi jenis tiang pancang banyak mengalami kendala dan mengalami permasalahan. Yang akan saya bahas adalah permasalahan instalasi pemancangan pondasi pancang. Permasalahan yang terjadi pada instalasi tiang pancang itu terbagi atas dua aspek, yaitu aspek teknis dan non teknis. Aspek teknis meliputi banyak hal. Pertama yaitu retak atau pecahnya kepala tiang saat pemancangan. Retak atau pecahnya kepala tiang saat pemancangan ini dapat disebabkan oleh energi pemancangan yang melebihi tiang pancang, sehingga tiang pancang tidak dapat memikul energi yang sangat besar oleh yang disalurkan oleh pemancangan, sehingga bisa menyebabkan retak atau pecahnya kepala tiang. Yang kedua itu tumbukan palu yang tidak sentris terhadap sumbu tiang pancang. Sumbu terkuat pada tiang pancang itu pada sumbu sentris ya. Jadi kalau tumbukan palu yang tidak sentris itu dapat menyebabkan retak atau pecahnya kepala tiang pancang. Yang ketiga itu mutu tiang pancang yang kurang baik. Selanjutnya yang kedua itu ada retak horizontal atau melingkar pada tiang pancang pada saat proses pemancangan. Retak horizontal ini terbagi tiga, yaitu retak horizontal yang tidak penuh pada pemancangan easy driving, retak horizontal penuh pada pemancangan easy driving, retak horizontal penuh pada pemancangan hard driving. Yang ketiga juga ada penurunan jumlah pukulan atau blow count untuk mendapatkan penetrasi tiang pancang secara signifikan. Yang keempat ada total jumlah pukulan yang sangat kecil di bawah perkiraan awal. Yang kelima jumlah pukulan yang melebihi kapasitas tiang pancang sebelum tercapai kedalaman yang diperkirakan. Pemukulan pada proses pemasangan tiang pancang ini sangat penting. Pemukulan tidak boleh kurang ataupun tidak boleh lebih dari perencanaan yang sudah direncanakan. Karena kalau pemukulannya terjadi secara berlebihan, bisa menyebabkan tiang pancang tidak dapat menahan energi yang berlebih, ataupun sebaliknya jika kekurangan akan menyebabkan tiang pancang tidak dapat terpancang ke tempat yang sudah direncanakan sebelumnya. Selanjutnya yang keenam, tiang pancang masuk jauh lebih dalam dari perkiraan yang diberikan oleh konsultan penyelidikan tanah. Yang ketujuh ada tiang pancang melenceng dari alignment vertikal yang ditetapkan pada saat proses pemancangan. Jadi sebelum pemancangan sudah ditetapkan titik-titik tiang pancangnya. Jadi pada saat pemancangan tiang pancang tidak boleh dipancang di tempat yang tidak sesuai dengan titik perencanaan. Juga tiang pancang tidak boleh melenceng dari alignment vertikalnya. Penyimpangan kelurusan tiang pancang umumnya tidak boleh melebihi 1/250 panjang tiang pancang, dan secara total tidak boleh melebihi 50 mm atau 5 cm untuk tiap segmen tiang pancang yang digunakan. Yang kedelapan, tiang pancang bergeser dari titik awal pemancangan pada saat proses pemancangan. Yang kesembilan, terdorongnya tiang pancang yang dipancang sebelumnya. Yang kesepuluh, terangkatnya tiang pancang yang dipancang sebelumnya. Permasalahan-permasalahan bergesernya tiang pancang, terdorongnya atau terangkatnya tiang pancang ini harus dapat diatasi pada saat proses pemancangan agar tidak menyebabkan kesalahan pemancangan yang dapat menyebabkan kegagalan struktur. Selanjutnya itu ada sambungan yang tidak sempurna. Pada saat menyambung tiang pancang dengan metode las harus dengan sempurna, karena jika tidak akan menimbulkan crack dan bisa patah pada sambungannya. Yang kedua, kita masuk kepada masalah non teknis. Masalah non teknis ini terdiri dari yang pertama, dampak getaran dari proses pemancangan pada bangunan atau struktur existing di lingkungan pelaksanaan pemancangan. Getaran yang disebabkan oleh pemancangan ini bisa sangat mengganggu
masyarakat sekitar bahkan mengganggu struktur bangunan di sekitar proyek yang sedang dipancang. Oleh karena itu, pada proses pemancangan pada bangunan atau struktur existing di lingkungan harus sesuai dengan standar getaran terhadap kenyamanan manusia dan juga standar getaran terhadap kerusakan bangunan. Sudah ada standarnya, jadi kita tidak boleh melebihi standar atau tabel standar terhadap kenyamanan manusia juga terhadap kerusakan bangunan. Yang kedua itu ada dampak dari polusi suara pekerjaan ketika proses pemancangan dilakukan. Polusi suara ini dapat sangat mengganggu masyarakat sekitar. Oleh karena itu harus dipersiapkan dan diperhitungkan batas-batas suara yang diperbolehkan pada saat pemancangan. Yang terakhir itu ada polusi akibat alat pancang yang produksi polusi udara berupa asap yang disebabkan oleh alat diesel hammer. Alat ini dapat mengeluarkan asap yang menyebabkan polusi udara. Oleh karena itu bisa mengotori kualitas udara yang ada di daerah tersebut. Sekian presentasi permasalahan pada instalasi pemancangan tiang pancang. Terima kasih.